Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang virus. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Oh ya, sebelum itu kita infokan, jadi ini kan ada teksnya. Bisa jadi kesimpulan dari jawabannya itu tidak ada di tertulisnya ya. Jadi mungkin bisa didengarkan materi ini. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Mengapa virus dikatakan sebagai parasit obligat? Jadi pengertiannya sendiri, parasit obligat itu adalah suatu makhluk hidup yang membutuhkan inang untuk dapat melangsungkan hidupnya. Makanya dia disebut sebagai parasit obligat. Jadi virus dikatakan sebagai parasit obligat itu karena virus tidak memiliki struktur yang dapat menunjang kehidupannya selama berada di luar inang. Sehingga virus harus menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup lainnya. Maka disebut sebagai parasit obligat. Nomor 2, mungkinkah pada reproduksi virus setelah mengalami fase lisogenik akan terjadi fase litik? Oke, kita pahami terlebih dulu apa sih fase litik atau apa sih fase lisogenik. Yang pertama, fase litik dulu. Jadi fase litik sama lisogenik itu adalah dua siklus reproduksi virus. Jadi siklus ini digunakan virus untuk memperbanyak dirinya di masa hidupnya. Secara pengertian, siklus litik itu adalah siklus reproduksi virus yang mengakibatkan kematian sel inang. Ingat ya, jadi kalau litik itu virusnya membunuh inangnya. Karena litik ini mengacu pada pecahnya sel inang akibat infeksi bakteri atau virus. Ya, jadi kalau litik virusnya itu menginvasi tapi akhirnya membunuh sel inangnya. Nah, virus yang hanya bisa bereplikasi melalui proses litik itu disebut sebagai virulen. Siklus litik itu ada beberapa fase. Mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail, tetapi fase yang perlu kalian ingat itu ada yang namanya absorpsi atau perlekatan, kemudian penetrasi, lalu transkripsi, replikasi atau sintetis, perakitan atau pematangan, dan yang terakhir adalah fase litik. Selanjutnya, kalau siklus lisogenik itu adalah siklus replikasi virus tanpa menghancurkan sel inang. Tapi si virus ini akan berintegrasi ke dalam kromosom inangnya. Nah, proses integrasi ini dinamakan profaga. Jadi integrasi itu berarti nanti sel virusnya itu akan masuk ke dalam sel inang dan akan bergabung, ibaratnya seperti itu. Jadi ketika virus mengalami siklus lisogenik, bisa saja si profaga ini itu melisiskan sel inang karena misalkan ada pemicu dari luar seperti adanya radiasi atau zat kimia tertentu. Jadi bakteri akan berubah dari siklus lisogenik ke siklus litik. Sampai situ kurang lebih paham ya. Jadi intinya kalau proses litik itu memecahkan sel inang, tapi kalau lisogenik itu bisa aja berubah menjadi litik gitu ya, ibaratnya seperti itu. Tahapan lisogenik diantaranya absorpsi dan infeksi, kemudian penetrasi, penggabungan, dan replikasi. Nah, di sini ada perbedaan siklus litik dan lisogenik. Nah, kalian nanti bisa baca terlebih dahulu secara detail ya. Jadi, untuk menjawab soal nomor 2, mungkinkah pada reproduksi virus setelah mengalami fase lisogenik akan terjadi fase litik? Jawabannya adalah mungkin. Kenapa? Karena kalau misalkan ada faktor dari luar seperti radiasi atau bahan yang tadi sudah diinfokan, maka bisa saja setelah mengalami fase lisogenik itu akan berubah menjadi fase litik, seperti itu. Nomor 3, bagaimana peranan virus yang menguntungkan bagi manusia? Jelaskan dengan 3 contohnya.
Jadi virus itu tidak serta-merta menimbulkan dampak negatif ya teman-teman. Jadi ada beberapa manfaatnya, diantaranya virus itu digunakan untuk memproduksi vaksin. Nah, secara pengertian, si vaksin ini dibuat dengan cara virus itu dilemahkan atau dimatikan. Jadi kemampuan untuk menimbulkan penyakitnya itu akan menurun atau hilang. Jadi ketika vaksin ini akan diberikan kepada orang yang sehat, maka efeknya adalah akan menimbulkan demam. Nah, kemudian sistem imun atau kekebalan itu akan merekamnya dan membentuk zat antibodi di dalam tubuh. Sehingga ketika penyakit yang beneran ini datang dan menyerang, maka sistem imun tubuh itu bisa mencegah penyakit tersebut. Nah, di sini contohnya ada banyak vaksin ya yang sudah ada, tetapi yang kemarin yang baru-baru ada itu adalah vaksin COVID. Nah, kasusnya seperti ini. Selanjutnya, virus itu juga berfungsi untuk melemahkan bakteri. Jadi, ketika virus menginfeksi bakteri patogen itu bakteri yang menimbulkan penyakit, maka DNA virus itu akan masuk ke dalam bakteri dan akan merusak DNA si bakteri. Akhirnya, bakteri menjadi tidak berbahaya karena sifat patogennya itu sudah dirusak oleh si virus. Contohnya di sini adalah bakteri Corynebacterium diphtheriae itu menyebabkan penyakit difteri yang berbahaya, akan berubah sifatnya jika di dalam sel bakteri tersebut itu tersambung oleh propagasi virus. Kemudian, virus juga digunakan untuk hormon insulin pembuatannya. Nah, maksudnya gimana? Jadi, pada pembuatan insulin, itu virus disisipkan ke dalam gen manusia yang menghasilkan hormon insulin. Nah, setelah memiliki sifat genetik yang identik dengan gen manusia, virus akan diinfeksikan ke dalam DNA si bakteri. Nah, bakteri yang sudah terinfeksi virus menjadi mampu menghasilkan insulin. Dengan cara ini, insulin dapat dihasilkan dengan cepat dan jumlah yang besar. Sehingga orang-orang yang mengalami diabetes yang sudah akut sekali, biasanya ada istilah menyuntik insulin sendiri. Jadi untuk menurunkan kadar gula di dalam tubuh. Nah, seperti itu. Jadi sangat bermanfaat ya. Selanjutnya nomor 4, jelaskan hubungan manusia dengan hewan, anjing, dan kucing dalam potensi penularan penyakit rabies. Oke, kita pahami terlebih dahulu, rabies atau penyakit anjing gila itu adalah penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan yang berdarah panas yang disebabkan oleh virus rabies. Nah, virus rabies ini ditularkan melalui saliva. Saliva itu air liur dari anjing, kucing, ataupun kera yang kena rabies dengan jalan gigitan atau melalui luka yang terbuka. Nah, sehingga hubungannya itu adalah jadi rabies itu ya awal mulanya sebenarnya dari virus. Kemudian si virus-virus ini akan menginfeksi si anjing ataupun kucing ataupun kera. Nah, dari situ hubungannya dengan manusia adalah misalkan nih ketika kita berada di di suatu daerah yang terdapat anjing liar ataupun kucing liar ataupun kera. Nah, kemudian si hewan tersebut akan menggigit kita, kemudian kita terkena gigitannya dengan posisi hewan tersebut mengalami sudah terinfeksi rabies, maka kita juga akan bisa tertular seperti itu. Karena cara penularannya itu melalui salivanya atau air liur dan bisa saja melalui luka yang terbuka. Selanjutnya, jelaskan hubungan vaksinasi COVID dengan upaya pencegahan infeksi. Oke, jadi vaksinasi COVID itu tujuannya untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID. Karena tujuannya adalah mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity dan melindungi masyarakat dari COVID agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi dengan adanya vaksin ini diharapkan kita sebagai masyarakat itu masih bisa beraktivitas. Jadi tidak seperti kota mati atau negara mati gitu ya. Tidak ya seperti itu.
Nah, hubungan vaksin dengan pencegahan COVID itu adalah si vaksin ini diberikan dengan tujuan menekan penyebaran dari COVID, tetapi dengan membuat kita sebagai masyarakat tetap bisa beraktivitas, jadi kegiatan ekonomi juga tidak terganggu, tetapi angka penyebarannya juga semakin turun, dan juga dia akan mengurangi gejala berat bagi penderita. Maksudnya orang tuh masih bisa tertular walaupun dia sudah vaksin, tetapi gejala beratnya itu semakin berkurang, jadi akan menurunkan tingkat kematiannya juga, seperti itu. Lanjut ya, nomor 6. Mengapa terdapat kasus serangan COVID pada seseorang yang dapat menyebabkan kematian? Oke, jadi COVID itu bisa aja menimbulkan yang gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Nah, orang-orang yang mengalami gejala ringan tersebut itu biasanya tidak memerlukan perawatan yang khusus. Nah, tapi buat orang-orang yang menderita sudah usia lanjut ataupun dia punya komorbid itu adalah penyakit-penyakit bawaan. Misalkan nih kan ada nih anak remaja tapi sudah terkena diabetes mellitus karena keturunan. Nah, itu yang dimaksud sebagai komorbid atau penyakit bawaan gitu ya. Belum tentu dia lanjut usia juga. Jadi orang-orang yang seperti itu biasanya akan disertai penyakit berat atau kondisi gejala berat seperti pneumonia atau kesulitan bernafas, sehingga itu akan memperparah kondisinya hingga menyebabkan manusia ataupun masyarakat di luar sana itu akan meninggal, seperti itu, hingga menyebabkan kematian ya. Kemudian nomor 7, COVID-19 sudah dinyatakan sebagai penyakit endemik, bukan pandemik. Kita pahami terlebih dahulu. Jadi kalau pandemi itu adalah wabah yang serempak menjangkit di mana-mana. Jadi kalau pandemi hampir meluas di seluruh negara atau benua, contohnya COVID-19 pada waktu awal ya. Sedangkan kalau endemik itu adalah penyakit yang secara konsisten selalu ada di dalam suatu populasi di wilayah tertentu. Jadi maksudnya ya udah jadi kayak penyakit biasa, penyebarannya hanya biasa aja, kayak misalkan flu sekarang kan dia bukan pandemi tapi endemik, jadi yang kayak ya udah biasa aja, dan ya udah dikit di Indonesia juga ada penyakit flu gitu kan, walaupun mungkin kalau dihitung dalam satu negara yang terkena penyakit flu itu bisa jutaan, tapi sudah bukan masalah lagi karena kita sudah mengetahui cara penanganannya gitu. Nah, di sini ditanyakan, jika kita meremehkan kondisi tersebut, kira-kira apa sih yang terjadi? Yang pertama, penularan atau tingkat penularan COVID-19 bisa saja membludak naik gitu ya, karena kita meremehkan. Kemudian bisa saja apa yang terjadi karena membludak itu proses penyebarannya, mungkin orang-orang yang terkena gejala berat juga akan semakin banyak gitu ya, sehingga menimbulkan kekurangan tenaga medis yang mengakibatkan banyak kematian kembali gitu ya, karena kayak orang-orang yang harusnya ditangani dengan baik dan bisa sembuh ini tidak tertangani karena terlalu banyak pasiennya, tetapi tenaga medis ataupun rumah sakitnya itu terbatas, jadi menimbulkan banyak kematian. Jadi akan berubah lagi nih menjadi pandemi gitu. Kemudian nomor 8, sikap yang harus kita lakukan dalam kondisi COVID sebagai penyakit endemik di Indonesia. Oke, yang pertama, kita berusaha tetap mengendalikan COVID-19 sehingga tidak terjadi lonjakan kasus kembali. Kemudian tetap lakukan protokol kesehatan 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan sebisa mungkin. Kemudian melakukan vaksinasi. Oke, jadi walaupun ada pro kontra mengenai vaksinasi COVID, tetapi seperti yang kita lihat, dengan banyaknya orang yang sudah melakukan vaksinasi COVID, itu gejalanya sudah tidak banyak lagi yang berat, kemudian penyebarannya juga sedikit berkurang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena vaksinasi sendiri itu berfungsi untuk memperkuat sistem imun tubuh. Sebesar apa potensi penularan HIV pada orang sehat saat berjabat tangan dengan penderita HIV/AIDS?
Oke, kita pahami dulu secara konsep. Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel. Nah, HIV ini merupakan penyakit seumur hidup. Jadi kita tuh nggak bisa sembuh dari penyakit ini. Hanya saja saat ini sudah ada untuk menghambat, tetapi bukan menyembuhkan gitu ya. Nah, HIV/AIDS ini hanya bisa melakukan penularannya melalui beberapa hal. Yang pertama melalui hubungan seks vaginal atau anal. Kemudian penggunaan jarum suntik dan transfusi darah. Artinya apa? Artinya potensi terjadinya penularan HIV pada orang yang sehat yang berjabat tangan dengan penderita HIV/AIDS itu tidak akan tertular. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 10, imunisasi dibutuhkan oleh balita. Jelaskan hubungan vaksin dengan sistem pertahanan tubuh balita. Oke, vaksin seperti kita yang tadi sudah jelaskan, itu adalah proses memasukkan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh untuk merangsang antibodi di dalam tubuh kita. Jadi, suatu saat kalau misalkan ada penyakit atau virus atau bakteri yang menginfeksi kita, maka sistem imun kita sudah mengenali penyakit tersebut dan bisa mengalahkannya. Jadi kita tidak sakit atau tidak tumbang akibat bakteri dan virus tersebut.